Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengiriman pasukan di antara perang Khaybar dan perang Mu'tah. Pasukan pertama menuju Bani Ghatafan. Setelah berhasil menaklukkan dua musuh terbesar, yaitu kaum Quraisy dan kaum Yahudi Khaybar, Nabi memfokuskan serangannya kepada musuh terbesar ketiga, yaitu Bani Ghatafan dan beberapa kelompok orang-orang Badui pedalaman. Saat itu Nabi mendengar informasi bahwa Bani Ghatafan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah, beliau berangkat memimpin 700 pasukan. Nabi menunjuk Abu Dzar sebagai pemimpin sementara Madinah. Pasukan muslimin ini berangkat dengan berjalan kaki setelah menempuh perjalanan selama 2 hari. Pasukan muslimin bertemu dengan sekelompok orang-orang Bani Ghatafan. Mereka datang menemui Nabi untuk melakukan perdamaian. Di peperangan ini juga terjadi peristiwa luar biasa. Saat itu Nabi sedang berteduh seorang diri di bawah sebuah pohon, sementara pasukan muslimin yang lain berpencar untuk mencari tempat istirahatnya masing-masing. Tiba-tiba datanglah salah satu pemimpin Bani Ghatafan yang bernama Daksur. Daksur mendekati Nabi yang sedang tertidur. Lalu dia mengambil pedang Nabi yang tergeletak. Lalu sambil menghunuskan pedang, Daksur berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau tidak takut kepadaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Daksur bertanya lagi, "Siapa yang akan menolongmu dari ancamanku ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Allah." Seketika itu juga pedang Nabi yang dihunuskan oleh Daksur langsung terjatuh, dan Daksur juga terduduk dengan lemas. Kemudian beliau mengambil pedangnya dan bersabda, "Siapa yang akan menolongmu dari ancamanku ini?" Daksur menjawab, "Hai Muhammad, jadilah engkau sebaik-baik pemberi hukuman." Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah?" Daksur menjawab, "Aku berjanji tidak akan membunuhmu dan tidak akan membantu kaum yang lain untuk menyerangmu." Kemudian Nabi membiarkan Daksur pergi. Bahkan akhirnya Daksur masuk Islam dan mendakwahkannya kepada Bani Ghatafan. Perang ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan mampu membuat Bani Ghatafan dan orang-orang Badui pedalaman ketakutan. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit dari mereka memutuskan untuk berdamai dan menyatakan masuk Islam. Bahkan nantinya orang-orang dari Bani Ghatafan ini ikut bergabung bersama pasukan muslimin di penaklukan kota Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Pasukan kedua menuju perkampungan Bani Mulawah. Walid bin Abdullah berangkat memimpin sejumlah pasukan muslimin pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Keberangkatan pasukan ini untuk menghukum Bani Mulawah yang telah membunuh beberapa sahabat Nabi. Pertempuran pun akhirnya meletus pada malam hari. Pasukan muslimin berhasil memenangkan peperangan dan mendapat harta rampasan berupa hewan ternak. Akan tetapi dalam waktu singkat, ternyata pihak musuh mampu bangkit dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Ketika mereka akan mulai melakukan serangan balik, tiba-tiba turun hujan deras dan menimbulkan banjir besar, sehingga dua belah kubu terpisah, dan akhirnya pasukan muslimin bisa pulang ke Madinah dengan selamat. Pasukan ketiga menuju daerah Turbah. Umar bin Khattab berangkat memimpin 30 pasukan pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Namun keberangkatan pasukan ini tercium oleh pihak musuh, sehingga ketika mereka tiba, musuh sudah meninggalkan tempatnya dan kabur melarikan diri. Maka pasukan muslimin pun akhirnya pulang ke Madinah. Pasukan keempat menuju Bani Murrah. Basir bin Sa'ad
berangkat memimpin 30 pasukan pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Pasukan ini berhasil membuat musuh kewalahan, sehingga mereka mendapat harta rampasan berupa hewan ternak. Akan tetapi di perjalanan pulang, Bani Murrah melakukan serangan balik dan menghujani mereka dengan anak panah, hingga akhirnya semua pasukan muslimin terbunuh kecuali Bashir. Bashir berhasil melarikan diri ke pemukiman orang-orang Yahudi di daerah Fadak. Dia tinggal di sana sampai sembuh. Baru setelah itu dia pulang ke Madinah. Pasukan kelima menuju Bani Uwal dan Bani Abdullah. Walid bin Abdullah berangkat memimpin 130 pasukan pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah. Pasukan muslimin langsung melakukan penyerangan hingga banyak dari pemimpin musuh yang terbunuh. Pasukan keenam menuju Bani Ghatafan di dekat daerah Khaybar. Abdullah bin Rawahah berangkat memimpin 30 pasukan berkuda pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah untuk menemui Asir dan 30 orang dari Bani Ghatafan. Kedua belah pihak awalnya berdamai, namun karena berburuk sangka dan terjadi kesalahpahaman, Asir dan 30 orang dari Bani Ghatafan akhirnya dibunuh. Pasukan ketujuh menuju wilayah Yaman dan Jabar. Bashir bin Sa'ad berangkat memimpin 300 pasukan pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah untuk menemui pasukan musuh dalam jumlah besar yang bersepakat akan melakukan penyerangan ke daerah pinggiran Madinah. Ketika pasukan muslimin sampai, musuh lari menyelamatkan diri, sehingga pasukan muslimin mendapat harta rampasan yang banyak dan menawan 2 orang laki-laki. Keduanya dibawa ke Madinah dan dihadapkan kepada Nabi, hingga akhirnya keduanya masuk Islam. Pasukan ke-8 menuju daerah Ghobah. Abu Hadrat berangkat memimpin 3 orang pasukan pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Pada malam hari, ketiga utusan Nabi ini berhasil menyusup dan membuat teror menakutkan di antara pasukan musuh. Bahkan akhirnya kelompok musuh ini lari menyelamatkan diri, sehingga 3 utusan Nabi ini mendapat harta rampasan berupa unta dan kambing. Pasukan ke-9 menuju Mekah. Pasukan ini berangkat tidak untuk berperang, melainkan untuk menunaikan ibadah umroh qadha. Tujuannya untuk menggantikan umroh mereka tahun lalu yang gagal dan terhenti di Hudaybiyah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan umroh qadha. Beliau mewajibkan peserta umroh tahun lalu untuk ikut, sementara bagi kaum muslimin lain yang ingin bergabung juga diperbolehkan. Maka terkumpullah sebanyak 2.000 orang selain para perempuan dan anak-anak. Nabi menunjuk Abu Roham sebagai pemimpin sementara Madinah. Beliau berangkat membawa 60 unta. Setibanya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, mereka mulai berniat umroh dan memakai pakaian ihram. Kemudian berjalan secara bersama-sama sambil membaca kalimat talbiyah. Selain itu, Nabi juga mengutus sebanyak 200 orang yang dipimpin oleh Aus bin Khawli untuk berhenti di luar wilayah Tanah Haram. Tujuannya untuk menjaga persenjataan perang seperti perisai, anak panah, pedang, dan tombak. Hal ini dilakukan oleh Nabi untuk mengantisipasi jika kaum Quraisy mengkhianati perjanjian damainya dan tiba-tiba menyerang mereka saat di dalam Mekah. Nabi menunggangi untanya dan mulai bergerak memasuki Masjidil Haram bersama kaum muslimin sambil membaca kalimat talbiyah dengan membawa pedang tersarung di pinggangnya masing-masing. Sementara kaum Quraisy keluar dari rumahnya menuju Bukit Qoiqoan yang terletak di sebelah selatan Masjidil Haram. Mereka berbaris dan memantau setiap gerak-gerik kaum muslimin, sebab kaum Quraisy mengira bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang sakit atau lemah.
Untuk menghilangkan anggapan buruk ini, maka Nabi menyuruh kaum muslimin untuk tawaf dengan berjalan cepat atau lari kecil-kecil sambil menghentak-hentakkan kaki. Nabi juga memerintahkan kaum muslimin untuk menunjukkan kegagahan dan keperkasaannya dengan cara membuka dan memperlihatkan lengan atau bahu bagian kanan. Sehingga hal ini membuat kaum Quraisy sadar bahwa anggapan buruk mereka sangatlah salah. Sebab kaum muslimin bukanlah orang-orang yang lemah atau sakit, melainkan orang-orang yang kompak, sehat bugar dan perkasa. Sementara itu, Abdullah bin Rawahah yang berada di dekat Nabi mulai melantunkan syair untuk menyemangati kaum muslimin. Lalu Umar bertanya, "Mengapa engkau melantunkan syair, padahal di dekatmu ada Rasulullah dan kita sekarang sedang berada di Masjidil Haram?" Mendengar hal itu, Nabi berkomentar, "Hai Umar, biarkanlah dia, karena syair-syairnya memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menyemangati kita." Setelah tawaf, kaum muslimin melakukan sa'i, yaitu lari kecil-kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian mereka mulai menyembelih hewan kurban. Setelah 1.800 orang ini selesai, Nabi mengirim utusan untuk menemui 200 orang penjaga persenjataan. Kemudian 200 orang ini datang dan mulai melaksanakan ibadah umroh. Nabi dan kaum muslimin berada di Mekah selama 3 hari. Pada hari keempat, orang-orang Quraisy menemui Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, "Sampaikanlah kepada Muhammad bahwa jatah waktu mereka berada di Mekah telah habis." Maka Nabi dan kaum muslimin pun akhirnya keluar dari Mekah dan singgah di daerah Saraf. Di tempat ini, beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah binti Haris. Pasukan ke-10 menuju Bani Sulaim. Ibnu Abul Auja berangkat memimpin 5 orang pasukan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-7 Hijriah. Keberangkatan pasukan ini untuk mengajak Bani Sulaim memeluk Islam, namun mereka melakukan penolakan. Mereka berkata, "Kami tidak butuh dengan dakwah kalian." Maka terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak, hingga akhirnya Ibnu Abul Auja terluka dan 2 orang dari pihak musuh berhasil ditawan. Pasukan ke-11 menuju daerah Musob. Walid bin Abdullah berangkat memimpin 200 pasukan pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Pasukan ini berhasil menewaskan banyak musuh dan pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan berupa hewan ternak. Pasukan ke-12 menuju Bani Qudo'ah. Saat itu ada informasi bahwa Bani Qudo'ah sedang mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang kaum muslimin. Maka berangkatlah Ka'ab bin Umair memimpin 15 pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Ketika sampai, mereka mengajak Bani Qudo'ah untuk memeluk Islam, akan tetapi mereka menolaknya. Bahkan Bani Qudo'ah menyerang pasukan muslimin dengan anak panah, hingga akhirnya mereka semua gugur sebagai syahid, dan hanya tersisa 1 orang yang berhasil selamat lalu pulang ke Madinah. Pasukan ke-13 menuju Bani Hawazin yang telah membantu musuh untuk menyerang kaum muslimin. Syuja' bin Wahab berangkat memimpin 25 pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Setibanya di sana, Bani Hawazin tidak melakukan perlawanan, sehingga pasukan muslimin berhasil mendapat harta rampasan berupa ternak kambing. Demikianlah peristiwa Umroh Qadha dan beberapa pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad untuk menghentikan tindak kejahatan musuh yang akan menyerang Madinah. Selanjutnya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah termasuk perang besar yang dahsyat. Perang ini juga menjadi awal penaklukan negeri-negeri Nasrani yang terjadi pada bulan Jumadil Ula
tahun ke-8 Hijriah. Mu'tah sendiri adalah nama sebuah desa di wilayah negeri Syam. Hal yang melatar belakangi meletusnya perang Mu'tah yaitu pada suatu hari Nabi mengutus Haris bin Umair untuk mengantarkan surat kepada penguasa daerah Busra. Namun sebelum sampai di tempat tujuan, Haris dicegat oleh penguasa daerah Balqa, yaitu pemimpin kerajaan Ghassan bernama Surahbil bin Amr. Kerajaan Ghassan menguasai seluruh wilayah negeri Syam yang dibagi menjadi beberapa orang pemimpin, dan mereka semua berkuasa di bawah kendali kerajaan Romawi. Haris bin Umar diikat, lalu diserahkan kepada Kaisar Romawi, dan akhirnya dipenggal kepalanya. Pada masa itu, membunuh seorang utusan merupakan perbuatan yang sangat buruk, bahkan sama saja dengan menantang perang. Hal inilah yang membuat Nabi marah, sehingga beliau menyiapkan 3.000 pasukan untuk pergi menuju daerah Balqa. Sebelum pasukan ini berangkat, Nabi menunjuk beberapa orang sebagai pemimpin sekaligus pembawa bendera peperangan. Jika pemimpin pertama terbunuh, maka akan digantikan oleh pemimpin kedua. Jika pemimpin kedua juga terbunuh, maka akan digantikan oleh pemimpin ketiga, dan begitu seterusnya hingga sampai pada pemimpin terakhir. Pemimpin pertama yang dipilih oleh Nabi adalah Zaid bin Harisah. Pemimpin kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan pemimpin ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau berpesan agar mereka mendatangi tempat gugurnya Haris bin Umair dan mengajak penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Beliau bersabda, "Jika mereka merespon ajakan dakwah kalian dengan baik, maka bersyukurlah. Namun jika mereka menolak, berdoalah dan perangilah orang-orang kafir itu di jalan Allah. Jangan sampai kalian berkhianat, jangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, dan orang yang menyelamatkan diri ke dalam rumah ibadah, serta jangan menebang pohon kurma atau menghancurkan bangunan." Setelah semuanya siap, Nabi mengantarkan pasukan muslimin berangkat hingga sampai di luar Madinah. Kemudian beliau berdiri dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Ketika perjalanan sampai di wilayah Syam, tepatnya di daerah Mu'an, mereka berhenti dan singgah di sana selama 2 hari. Di tempat ini mereka juga mendengar informasi bahwa Heraklius, sang kaisar Romawi, telah berhasil mengumpulkan pasukan yang berjumlah 200.000 orang. Sebelumnya, pasukan muslimin belum pernah membayangkan akan bertempur menghadapi pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya. Dalam hati mereka juga mulai tumbuh rasa takut. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin pasukan kecil yang berjumlah 3.000 orang ini akan mampu melawan pasukan super besar yang berjumlah 200.000 orang. Mereka pun mulai kebingungan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim surat kepada Nabi dan mengabarkan jumlah kekuatan musuh. Mereka berharap Nabi akan mengirim pasukan tambahan atau mungkin memberikan sebuah instruksi yang harus mereka lakukan. Namun Abdullah bin Rawahah mempunyai pendapat yang berbeda. Dia berkata, "Wahai kalian, demi Allah, kematian yang kalian takuti sebenarnya adalah sesuatu yang kita cari. Kita tidak berperang untuk menghadapi musuh yang jumlahnya sangat besar. Akan tetapi kita berperang murni untuk agama Allah. Maka dari itu berangkatlah. Apapun yang terjadi, kita akan mendapatkan 2 pilihan kebaikan, yaitu antara menang peperangan atau gugur sebagai syahid." Pada akhirnya 3.000 orang ini sepakat untuk mengikuti pendapat Abdullah bin Rawahah. Mereka pun mulai bergerak, dan ketika sampai di daerah Masyarif, mereka bertemu dengan 200.000 pasukan musuh. Akan tetapi mereka membelokkan pasukan menuju daerah Mu'tah. Di tempat inilah pasukan muslimin mendirikan markas dan mulai menyiapkan pasukan
Kemudian pasukan musuh mulai datang ke Mu'tah, sehingga meletuslah perang yang begitu dahsyat. Dunia menyaksikan perang ini dengan penuh keheranan, karena jumlah pasukan yang sangat berbeda jauh. Namun bagaimanapun kondisinya, pasukan muslimin tidak bisa dianggap remeh, sebab iman telah menancap kokoh di dalam hati mereka, sehingga banyak peristiwa tidak terduga yang terjadi. Sebagai pemimpin pertama, Zaid bin Harisah maju dengan gagah berani. Dia terus melakukan penyerangan sambil membawa bendera peperangan. Akan tetapi dia akhirnya terkena lemparan tombak musuh dan gugur sebagai syahid. Kemudian datanglah Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin kedua. Ja'far mengambil bendera perang yang terjatuh. Di tengah-tengah suasana perang yang berkecamuk, dia terjatuh dari kudanya. Ja'far terus melakukan perlawanan hingga tangan kanannya putus, terkena sabetan pedang. Lalu dia kembali mengibarkan bendera peperangan. Namun pedang musuh ternyata mampu menebas tangan kirinya. Dia berusaha keras untuk mendekap dan mengibarkan bendera peperangan, hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid. Di tubuh Ja'far bagian depan ada lebih dari 90 luka, mulai dari tikaman, tusukan tombak, hingga sabetan pedang. Ketika Ja'far gugur, bendera peperangan pasukan muslimin diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bertempur dengan sengit di tengah-tengah kerumunan musuh, hingga akhirnya dia juga menyusul gugur sebagai syahid. Kemudian Sabit bin Arqam mengambil bendera peperangan yang terjatuh. Dia berkata, "Wahai pasukan muslimin, angkatlah salah satu pemimpin di antara kalian untuk menegakkan bendera ini, sebab aku sendiri tidak sanggup untuk melakukannya." Pada akhirnya pasukan muslimin sepakat untuk mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Maka Khalid pun mengambil bendera peperangan dari tangan Sabit. Khalid mulai bertempur melawan pasukan musuh. Khalid terus melakukan penyerangan secara brutal. Bahkan 9 pedang yang ada di tangannya patah, dan hanya tersisa 1 pedang yang terus dia gunakan untuk menyerang musuh. Pada saat perang Mu'tah mulai berkecamuk, ternyata Allah menginformasikan segala hal yang terjadi di peperangan ini kepada Nabi Muhammad yang saat itu berada di Madinah. Dan beliau menceritakan informasi ini kepada para sahabat yang tidak ikut perang. Beliau bercerita, orang pertama yang memegang bendera peperangan adalah Zaid, namun dia gugur. Lalu bendera diambil oleh Ja'far, dan dia pun ikut gugur. Kemudian diambil oleh Abdullah, dan dia juga ikut gugur. Setelah itu Nabi terdiam. Kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau kembali melanjutkan ceritanya. Akhirnya bendera dipegang oleh sang pedang Allah, hingga Allah memberi kemenangan atas mereka. Sementara pasukan muslimin yang berada di Mu'tah terus melakukan penyerangan. Mereka berhasil menahan dan mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya super besar. Khalid berhasil mengungguli musuh di sepanjang hari sejak hari pertama. Dia mampu menyusun strategi jitu untuk membuat pasukan musuh kewalahan. Lalu di hari kedua, Khalid mengubah strategi yang lebih jitu. Dia menata pasukan muslimin yang sebelumnya berada di depan, dipindah ke belakang. Yang sebelumnya berada di sayap kanan, dipindah ke sayap kiri. Sehingga ketika musuh melihat wajah-wajah baru, mereka menyangka bahwa jumlah pasukan muslimin telah bertambah. Diam-diam rasa takut mulai membayangi pasukan musuh. Kedua belah pihak bertempur selama beberapa saat. Kemudian pasukan muslimin mundur sedikit demi sedikit dan tetap menjaga posisi barisan. Sementara pasukan musuh tidak mengejar, karena mereka menyangka bahwa pasukan muslimin sengaja memancing mereka ke medan pertempuran baru untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya pasukan Romawi memutuskan untuk ikut mundur dan pulang ke negeri asalnya. Sementara pasukan muslimin
juga berhasil pulang ke Madinah dengan selamat. Ada 12 orang yang gugur sebagai syahid dari kubu pasukan muslimin. Sementara dari kubu pasukan Romawi, banyak dari mereka yang tewas, namun tidak diketahui jumlah korbannya secara pasti. Perang Mu'tah mampu mengangkat derajat dan nama baik kaum muslimin di mata bangsa Arab, sebab kerajaan Romawi di masa itu adalah negara adidaya dan simbol kekuatan di muka bumi. Bahkan bangsa Arab sebelumnya memprediksi bahwa keberangkatan kaum muslimin melawan pasukan Romawi sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi, ternyata mereka bisa pulang ke Madinah tanpa kerugian yang berarti. Ini merupakan bukti bahwa kaum muslimin bukan umat yang lemah. Mereka adalah umat yang kokoh, yang senantiasa dikuatkan dengan pertolongan Allah. Setelah selesai perang Mu'tah, Nabi mengirim 2 pasukan. Pasukan pertama menuju daerah Dzatu Salasil. Pada saat perang Mu'tah, banyak kabilah-kabilah Arab di pinggiran wilayah Syam yang bergabung dengan pasukan Romawi untuk memerangi pasukan muslimin. Hal inilah yang membuat Nabi merasa perlu melakukan sebuah tindakan untuk memutus mata rantai hubungan mereka dengan Romawi, sekaligus untuk mempersatukan dan mengajak mereka memeluk Islam. Pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah, Nabi mengutus Amr bin As memimpin 300 pasukan untuk berangkat menuju daerah Dzatu Salasil. Pasukan ini juga dilengkapi 30 pasukan berkuda, dan tujuan utama mereka untuk mengajak musuh memeluk Islam. Pasukan muslimin melakukan perjalanan pada malam hari, dan pada pagi harinya mereka bersembunyi. Ketika sudah mendekati tempat tujuan, Amr bin As memperoleh informasi bahwa musuh telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Lalu Amr mengutus seseorang untuk pulang ke Madinah dan meminta bantuan kepada Nabi. Maka beliau mengirim 200 pasukan tambahan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah 2 pasukan muslimin ini bertemu, mereka berangkat menuju daerah Dzatu Salasil. Di tempat inilah akhirnya terjadi peperangan. Pasukan muslimin menyerang musuh hingga mereka lari kocar-kacir. Kemudian Amr mengutus seseorang untuk pulang ke Madinah dan mengabarkan kepada Nabi tentang kemenangan pasukan muslimin. Pasukan kedua menuju daerah Najd. Abu Qatadah berangkat memimpin 15 pasukan pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah. Keberangkatan pasukan muslimin ini untuk menemui Bani Ghatafan yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Sesampainya di sana, pasukan muslimin berhasil menawan dan menewaskan banyak musuh. Mereka juga berhasil pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang. Demikianlah 2 pasukan yang dikirim oleh Nabi dan kemenangan pasukan muslimin di perang Mu'tah yang mampu membuat bangsa Arab kagum terhadap kekuatan Islam. Selanjutnya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah merupakan penaklukan terbesar di mana Allah memuliakan agamanya, Rasulnya, dan hambanya yang terpercaya. Dengan penaklukan ini, kota Makkah selamat dari tangan kotor kaum kafir Quraisy. Di perjanjian damai Hudaibiyah, kaum muslimin bersekutu dengan Bani Khuza'ah, sementara kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Bakar. Kedua belah kubu bersama sekutunya sepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Namun ternyata kaum Quraisy dan sekutunya telah melanggar perjanjian ini. Di malam hari, tepatnya di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah, Bani Bakar melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah di sekitaran kota Mekah. Sementara itu, kaum Quraisy diam-diam menyuplai senjata dan mengirim beberapa orangnya kepada Bani Bakar untuk membantu menyerang Bani Khuza'ah. Atas kejadian ini, Amr bin Salim dan beberapa orang dari Bani Khuza'ah bergegas pergi menuju Madinah.
Saat itu, Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Amr datang dan mulai menceritakan pengkhianatan perjanjian yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy dan Bani Bakar. Mendengar hal itu, Nabi bersabda, "Hai Amr, sungguh kami harus menolongmu." Ternyata tidak hanya Amr bin Salim, pemimpin Bani Huza'ah, yaitu Budel bin Warqa dan beberapa orangnya juga berangkat menuju Madinah. Setelah melaporkan pengkhianatan kaum Quraisy dan Bani Bakar, Budel dan beberapa orangnya itu pergi meninggalkan Madinah. Sementara di pihak kaum Quraisy, mereka mulai ketakutan. Mereka segera menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah baru agar bisa menghindar dari pengkhianatan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pada akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk mengirim pemimpin mereka, yaitu Abu Sufyan bin Harb, agar pergi menemui Nabi dan memperbarui isi perjanjian damai Hudaybiyah. Sebelum Abu Sufyan sampai di Madinah, Nabi bersabda kepada para sahabat, "Kelihatannya Abu Sufyan akan mendatangi kalian untuk memperbarui isi perjanjian." Dan ucapan Nabi ini memang benar-benar terjadi. Saat itu Abu Sufyan sedang berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan bertemu dengan Budel bin Warqa dan beberapa orangnya. Abu Sufyan bertanya, "Dari mana engkau Budel? Apakah engkau baru saja menemui Muhammad?" Budel menjawab, "Tidak, aku dan beberapa orang Huza'ah ini baru saja dari pesisir." Mendengar jawaban Budel, Abu Sufyan ragu. Kemudian dia mencari di mana tempat unta Budel berhenti. Setelah ketemu, Abu Sufyan meneliti kotoran unta Budel. Ternyata di dalamnya ada biji-bijian kurma. Dengan adanya tanda ini, Abu Sufyan yakin bahwa Budel baru saja bertemu dan mengadu kepada Nabi Muhammad. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan langsung pergi ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Saat akan duduk di atas tikar milik Nabi, Ummu Habibah melarang. Lalu Abu Sufyan bertanya, "Wahai putriku, apakah engkau lebih mencintai tikar ini daripada mencintaiku?" Ummu Habibah menjawab, "Ini adalah tikar Rasulullah yang suci, sedangkan ayah adalah orang yang najis." Mendengar hal itu Abu Sufyan marah. "Demi Allah, rupanya banyak hal buruk yang menimpamu setelah berpisah denganku." Kemudian Abu Sufyan pergi dan bergegas menemui Nabi untuk diajak bicara. Akan tetapi beliau sama sekali tidak menanggapinya. Maka Abu Sufyan berganti menemui Abu Bakar agar dia mau membujuk atau menyampaikan pesannya kepada Nabi. Namun ternyata Abu Bakar menolak. Lalu Abu Sufyan berpindah menemui Umar dan Ali, namun keduanya juga menolak. Akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah dan mengumumkan kepada kaum Quraisy bahwa dia gagal bernegosiasi untuk memperbarui isi perjanjian damai Hudaybiyah. Sebenarnya 3 hari sebelum datangnya kabar bahwa kaum Quraisy dan Bani Bakar melanggar perjanjian, Nabi sudah terlebih dahulu menyuruh Aisyah untuk menyiapkan perbekalan. Ketika Abu Bakar mengetahui hal ini, dia bertanya, "Hai Aisyah, demi Allah, perbekalan seperti ini biasanya disiapkan untuk berperang. Apakah engkau tahu Rasulullah akan berperang melawan siapa?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu tentang hal itu." Dan ternyata benar, 3 hari kemudian datanglah kelompok Amr bin Salim, Budel bin Warqa, dan Abu Sufyan bin Harb. Setelah Abu Sufyan pulang, Nabi memerintahkan pasukan muslimin untuk bersiap-siap dan mengumumkan bahwa beliau akan menuju Mekah. Beliau berdoa, "Ya Allah, butakanlah dan tulikanlah kaum Quraisy dari hal ini, agar kami bisa menyergap mereka dengan tiba-tiba." Untuk menyamarkan
keberangkatan pasukan muslimin menuju Mekah, Nabi mengutus 9 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah untuk berangkat ke suatu tempat selain Mekah. Jika 9 orang ini sampai di tempat yang telah diperintahkan, Nabi akan berangkat menuju Mekah dan mereka diperintahkan untuk menyusul. Namun saat Nabi berusaha menyembunyikan keberangkatannya ini, ternyata ada salah satu sahabat yang akan berkhianat. Dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib diam-diam mengutus seorang perempuan untuk menyampaikan surat kepada kaum Quraisy yang berisi informasi keberangkatan Nabi dan pasukan muslimin. Perempuan tersebut menyembunyikan surat Hatib di gelung rambutnya. Kemudian dia berangkat ke Mekah. Allah menginformasikan pengkhianatan Hatib ini kepada Nabi. Lalu beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Beliau bersabda, "Bergegaslah ke daerah ini. Di sana ada seorang perempuan yang sedang membawa surat untuk Quraisy." Mendengar perintah Nabi, mereka pun memacu kudanya sekencang mungkin hingga berhasil menyusul perempuan tersebut. Mereka bertanya, "Apakah engkau sedang membawa sebuah surat?" Perempuan itu menjawab, "Tidak, aku sama sekali tidak membawa surat." Lalu mereka memeriksa barang-barang bawaan perempuan itu, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Ali berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin berbohong. Keluarkan surat itu, atau kami terpaksa menelanjangimu." Mendengar ancaman itu, perempuan tersebut ketakutan. Akhirnya dia mengambil surat dari dalam gelung rambutnya dan menyerahkannya kepada Ali. Ternyata benar, isi surat tersebut berbunyi, "Dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk kaum Quraisy." Kemudian Ali dan beberapa sahabat itu kembali ke Madinah dan menyerahkannya kepada Nabi. Beliau memanggil Hatib dan bertanya, "Apa ini Hatib?" Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, jangan buru-buru menghukumku. Demi Allah, aku tetap percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak murtad dan tidak berganti agama. Aku adalah seorang pendatang yang hidup di tengah-tengah kaum Quraisy, dan aku bukan dari keturunan mereka. Sedangkan di sana, aku punya anak dan keluarga yang hidup tanpa pelindung. Maka dari itu, aku ingin meminta bantuan mereka untuk melindungi anak dan keluargaku." Umar yang di dekat Nabi sangat geram. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Hatib telah bermuka dua. Dia juga telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka izinkan aku untuk memenggal kepalanya." Namun Nabi melarang Umar. "Jangan Umar, dia adalah orang yang ikut di perang Badar, dan Allah telah mengampuni orang-orang ahli Badar." Mendengar penjelasan Nabi, Umar menjawab, "Sungguh Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Akhirnya pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan muslimin berangkat menuju Mekah. 10.000 pasukan ini tidak hanya dari kaum Muhajirin dan Ansor, akan tetapi juga dari kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam. Beliau menunjuk Abu Roham sebagai pemimpin sementara Madinah. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan pamannya yang sudah masuk Islam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bersama keluarganya yang akan hijrah ke Madinah. Kemudian mereka bergabung dengan barisan pasukan muslimin. Di malam hari, ketika perjalanan sudah mendekati kota Mekah, Nabi memerintahkan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun. Tidak lama setelah itu, ribuan api unggun pun mulai menyala. Di tempat inilah Abu Sufyan bin Harb menyatakan masuk Islam. Saat itu Abbas bin Abdul Muthalib berkeliling menunggangi keledai Nabi untuk mencari orang yang bisa mengabarkan kepada kaum Quraisy agar mereka meminta jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad, sehingga nantinya kaum muslimin memasuki Mekah secara damai tanpa kekerasan. Pada saat Abbas berkeliling, dia bertemu dengan Abu Sufyan.
dan 2 orang Quraisy. Mereka bertiga sengaja keluar dari Mekah untuk melihat situasi sekitar. Kemudian Abbas membonceng Abu Sufyan di atas keledai Nabi, sementara 2 orang Quraisy lainnya kembali ke Mekah. Abbas menyelinap masuk di tengah-tengah pasukan muslimin dan membawa Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad. Pada saat itulah Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Setelah itu Nabi bersabda, "Hai Abu Sufyan, umumkan kepada semua orang Quraisy, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Siapa saja yang masuk ke rumah dan menutup pintunya, maka dia selamat. Siapa saja yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia juga selamat." Malam itu Abu Sufyan ditahan. Keesokan harinya, dia diperlihatkan seberapa besar dan seberapa kuat pasukan muslimin. Baru setelah itu, dia dibebaskan untuk kembali ke Mekah. Sesampainya di sana, Abu Sufyan mengumumkan kepada kaum Quraisy, "Hai kaum Quraisy, Muhammad akan memasuki Mekah. Dia bersama pasukannya yang tidak mungkin kalian lawan. Jika kalian ingin berdamai dan tidak diserang oleh pasukan Muhammad, masuklah ke dalam rumahku atau masuk ke rumah kalian masing-masing dengan pintu tertutup, atau juga bisa masuk ke dalam Masjidil Haram." Tidak lama setelah Abu Sufyan mengumumkan pesan dari Nabi, orang-orang Quraisy berpencar menuju ke rumahnya masing-masing. Ada juga yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Sementara itu Nabi Muhammad mulai menyiapkan pasukan muslimin. Beliau membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari arah bawah. Di bagian sayap kiri ada pasukan Zubair bin Awam yang memasuki kota Mekah dari arah atas. Sementara di tengah ada 2 pasukan dengan jalur yang berbeda, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Setelah semuanya siap, masing-masing pasukan bergerak memasuki kota Mekah sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada 2 orang yang gugur sebagai syahid karena banyak orang Quraisy yang melakukan hadangan. 10 di antara mereka berhasil dibunuh dan sisanya melarikan diri. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah berhasil memasuki kota Mekah tanpa hadangan atau kekerasan. Penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Saat itu di Masjidil Haram ada 360 berhala. Nabi masuk ke dalamnya, mencium dan mengusap Hajar Aswad. Lalu beliau tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas untanya dan menunjuk berhala-berhala itu dengan busur panah yang ada di tangannya. Beliau tawaf sambil membaca 2 ayat Al-Quran. Ayat pertama, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81. Ayat kedua, "Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi." Al-Quran Surat Saba ayat 49. Seketika itu juga berhala-berhala tersebut berjatuhan. Setelah tawaf, beliau meminta kunci pintu Ka'bah kepada Utsman bin Tolhah dan memerintahkan untuk membukanya. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah. Di sana terdapat berbagai lukisan, di antaranya lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain lukisan, di dalam Ka'bah juga ada patung atau berhala yang terbuat dari kayu. Nabi memecahkannya dengan tangannya sendiri dan memerintahkan untuk menghapus lukisan-lukisan yang ada. Lalu pintu Ka'bah ditutup, sementara beliau, Usamah, dan Bilal berada di dalamnya. Kemudian Nabi mendirikan sholat. Setelah selesai, beliau berkeliling di dalam Ka'bah
sambil membaca kalimat takbir dan tahlil di setiap sudutnya. Baru setelah itu, pintu Ka'bah kembali dibuka. Ternyata di luar, orang-orang Quraisy sudah berkumpul memenuhi Masjidil Haram. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Beliau berpegangan pada dua tepian pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy berada di bawahnya. Nabi bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Dia telah membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Hai saudara-saudara Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari diri kalian kesombongan jahiliyah. Manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah." Lalu Nabi membaca salah satu ayat Al-Quran, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Hai saudara Quraisy, kira-kira apa yang akan aku perbuat atas diri kalian?" Lalu orang-orang Quraisy menjawab, "Wahai saudaraku yang mulia, lakukanlah yang baik-baik saja." Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Sungguh hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Pergilah, kalian semua telah dibebaskan." Ketika Nabi sedang duduk di sekitar Ka'bah, Ali bin Abi Thalib mendekat sambil membawa kunci pintu Ka'bah. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami wewenang untuk menjaga Ka'bah." Namun Nabi malah bertanya, "Di mana Utsman bin Thalhah?" Maka Utsman dipanggil. Setelah dia datang, beliau bersabda, "Hai Utsman, ambillah kunci ini untuk selama-lamanya." Bahkan hingga hari ini, kunci pintu Ka'bah masih dipegang oleh keluarga atau keturunan Utsman bin Thalhah. Ketika waktu sholat tiba, Nabi memerintahkan Bilal agar mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sebelum itu, Nabi juga sempat berkunjung ke rumah sepupunya, yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib. Beliau mandi lalu sholat 8 rakaat. Karena di waktu duha, maka orang-orang mengira bahwa beliau mengerjakan sholat duha. Padahal yang benar, beliau melaksanakan sholat kemenangan. Di penaklukan kota Mekah ini, Nabi juga menghalalkan 9 orang untuk dibunuh. Di antara mereka, ada yang dimaafkan dan akhirnya menyatakan masuk Islam. Namun ada juga yang tetap dieksekusi mati. Orang pertama adalah Ibnu Abu Saroh. Dia dulunya sudah masuk Islam, bahkan ikut hijrah ke Madinah. Akan tetapi di kemudian hari, dia murtad dan kembali ke Mekah. Utsman bin Affan datang kepada Nabi untuk memintakan jaminan keamanan, karena Ibnu Abu Saroh adalah saudara sesusuannya. Nabi memaafkannya dan akhirnya dia tidak dibunuh. Orang kedua adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah melarikan diri ke Yaman, lalu istrinya memintakan jaminan keamanan kepada Nabi, dan ternyata beliau memaafkannya. Ikrimah disusul oleh istrinya, dan akhirnya dia pulang dan menyatakan masuk Islam. Orang ketiga adalah Ibnu Khattal. Sebenarnya dia sudah bersembunyi di kain penutup Ka'bah. Akan tetapi Nabi menginstruksikan untuk tetap dibunuh, maka dibunuhlah dia. 2 budak perempuan milik Ibnu Khattal dulunya juga sering mencaci maki Nabi Muhammad, sehingga salah satu dari budak itu dibunuh, namun satunya lagi dimaafkan. Orang keenam adalah Miqyas bin Subabah. Miqyas dulunya sudah memeluk Islam, akan tetapi dia menganiaya dan membunuh salah satu sahabat Ansor. Setelah itu dia murtad dan kembali bergabung dengan kaum Quraisy, sehingga Miqyas tetap dibunuh. Orang ketujuh
adalah Haris bin Nufail. Haris dulunya sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad saat beliau masih di Mekah, sehingga dia tetap dibunuh. Orang kedelapan adalah Habar bin Aswad. Habar adalah orang yang menghadang putri Nabi, yaitu Zainab, saat dia akan hijrah ke Madinah. Habar menusuk unta Zainab hingga Zainab terjatuh sampai keguguran. Saat itu Habar melarikan diri, namun setelah mengetahui bahwa Nabi memaafkan kesalahannya, Habar akhirnya pulang dan menyatakan masuk Islam. Orang kesembilan adalah Saroh. Saroh adalah perempuan yang menyampaikan surat pengkhianatan yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Namun Nabi memaafkannya dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Saat itu Sofwan bin Umayyah tidak termasuk orang yang halal untuk dibunuh. Akan tetapi dia ketakutan dengan sendirinya, sebab dia merupakan salah satu pemimpin kaum Quraisy. Lalu Umar bin Wahab memintakan jaminan keamanan kepada Nabi. Beliau memaafkannya, bahkan memberinya sorban yang beliau gunakan ketika memasuki kota Mekah. Pada akhirnya Sofwan kembali ke Mekah dan menyatakan masuk Islam. Di hari kedua penaklukan kota Mekah, Nabi berdiri di hadapan penduduk Mekah. Setelah memuji dan mengagungkan nama Allah, beliau berpidato atau berkhutbah. Wahai kalian, sesungguhnya Allah menjadikan Mekah ini tanah suci atau tanah haram, yaitu sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Mekah adalah tanah suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Maka seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diizinkan untuk membunuh di tempat ini. Jika kalian melihat pasukanku melakukan pembunuhan, sungguh Allah telah mengizinkan hal itu untukku dan tidak mengizinkannya bagi kalian. Allah mengizinkanku hanya di satu siang yang singkat. Sesungguhnya kesucian kota Mekah telah dipulihkan pada hari ini seperti kesuciannya pada hari-hari sebelumnya. Maka hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, orang-orang Ansor mulai cemas. Mereka khawatir jika Nabi menetap di Mekah dan tidak lagi kembali ke Madinah. Beberapa kali mereka membicarakan hal ini, namun mereka masih ragu untuk menyampaikannya. Pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Ternyata beliau menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian." Jawaban Nabi ini membuat orang-orang Ansor merasa lega, sebab beliau selama-lamanya akan tetap tinggal di Madinah. Penaklukan kota Makkah ini juga mampu membuat penduduknya membuka matanya lebar-lebar untuk melihat kebenaran. Mereka mulai sadar bahwa tidak ada jalan menuju kemenangan kecuali melalui Islam. Maka dengan sukarela penduduk Mekah pun menyatakan masuk Islam. Mereka berkumpul untuk melakukan baiat. Saat itu posisi Nabi sedang duduk di Bukit Sofa, sementara di bawah beliau ada Umar bin Khattab yang bertugas memegang tangan para laki-laki peserta baiat secara bergiliran. Mereka berbaiat atau bersumpah untuk selalu setia kepada beliau dan taat serta tunduk sesuai dengan kemampuannya. Setelah membaiat kaum laki-laki, tibalah giliran kaum perempuan. Istri Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utbah, datang menyelinap dan bersembunyi di tengah-tengah kerumunan para peserta baiat kaum perempuan. Hindun takut Nabi mengetahui keberadaannya, sebab perbuatan keji yang dulu dia lakukan terhadap jasad Hamzah bin Abdul Muthalib. Posisi Umar dan Nabi tetap seperti sebelumnya, namun di baiat kaum perempuan, Umar hanya meneruskan isi baiat yang disampaikan oleh Nabi. Beliau bersabda, "Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri." Mendengar ucapan Nabi, Hindun spontan bertanya,
Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit. Bagaimana kalau aku mengambil sedikit hartanya tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan keluargaku?" Lalu Abu Sufyan berteriak dari kejauhan menjawab perkataan istrinya, "Sungguh, apa yang engkau ambil itu halal bagimu." Mendengar percakapan Abu Sufyan dan Hindun, Nabi tertawa. Beliau juga mengenali kalau itu suara Hindun. Beliau bertanya, "Apakah engkau Hindun?" Hindun menjawab, "Benar wahai Rasulullah, ampunilah kesalahanku yang dulu pernah aku lakukan." Lalu Nabi bersabda, "Allah telah mengampunimu." Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya hingga pada kalimat terakhir yang berbunyi, "Dan agar kalian tidak mendurhakaiku dalam hal kebaikan." Di penaklukan kota Mekah ini, Nabi memperkokoh simbol-simbol dan identitas Islam. Beliau mengutus seseorang untuk mengumumkan kepada penduduk Mekah agar mereka menghancurkan berhala-berhala yang ada di rumahnya masing-masing. Beliau juga mengirim 3 pasukan untuk menghancurkan berhala-berhala besar yang berada di sekitar kota Mekah. Pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Pasukan kedua dipimpin oleh Amr bin As untuk menghancurkan berhala Suwa. Pasukan ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan berhala Manat. Sedangkan berhala Lata yang berada di kota Taif baru dihancurkan di tahun berikutnya. Setelah itu, Nabi kembali mengutus Khalid bin Walid memimpin 350 pasukan untuk mendakwahkan agama Islam kepada Bani Jazimah di daerah Yalamlam. Ketika pasukan ini sampai, terjadi kesalahpahaman antara Khalid dan mereka, sehingga Khalid memutuskan untuk membunuh beberapa orang Bani Jazimah. Ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, ternyata Khalid melakukan kesalahan, sehingga beliau harus membayar diat atau tebusan kepada keluarga Bani Jazimah yang terbunuh, juga segala kerugian yang diperbuat oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Demikianlah penaklukan dan awal berkuasanya agama Islam, serta dihancurkannya berhala-berhala yang ada di dalam maupun di sekitaran kota Mekah. Selanjutnya Perang Hunain. Setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad dan pasukan muslimin tidak langsung pulang ke Madinah, karena beberapa hari setelah itu meletuslah Perang Hunain. Penaklukan kota Mekah membuat bangsa Arab sadar bahwa kepemimpinan agama di wilayah Jazirah Arab telah diambil alih oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan diri kepada Islam. Namun hal ini tidak berlaku bagi suku Hawazin dan Bani Sakif. Kedua suku yang tinggal di kota Taif ini menolak untuk tunduk kepada Islam, sebab mereka merasa masih layak dihormati dan punya kekuatan yang besar. Hal inilah yang melatar belakangi meletusnya Perang Hunain. Saat itu suku Hawazin, Bani Sakif, dan beberapa kabilah Arab yang menentang Islam berkumpul membentuk pasukan. Mereka ini dipimpin oleh Malik bin Auf. Malik menyiapkan pasukannya dengan membawa seluruh harta benda, para perempuan dan anak-anak. Duraid bin Simah adalah salah satu tetua pasukan musuh yang berpengalaman dalam hal peperangan. Duraid bertanya, "Hai Malik, strategi perang macam apa ini?" Malik menjawab, "Aku ingin setiap orang melibatkan harta benda dan keluarganya dalam peperangan." Lalu Duraid memberikan nasihatnya, "Demi Allah, strategimu ini sama saja dengan mengembala domba. Maka dari itu pulangkan saja harta benda dan keluarga mereka. Engkau cukup menghadapi orang-orang Islam itu dengan pasukan berkuda. Kalau pasukanmu menang, harta dan keluarga pasukanmu tetap aman. Kalau pasukanmu kalah, mereka juga masih bisa menyelamatkan harta benda dan keluarganya masing-masing."
Namun ternyata Malik tidak mau mendengar nasihat itu. Dia tetap berpegang teguh untuk menggunakan strateginya. Bahkan seluruh pasukan musuh juga sangat patuh dengan perintah Malik. Sebelum berangkat menuju daerah Hunain, Malik mengirim sejumlah pasukan untuk memata-matai pasukan muslimin. Namun sebelum misinya selesai, pasukan mata-mata itu kembali dalam keadaan kocar-kacir. Malik bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat sejumlah laki-laki berpakaian putih menunggangi kuda-kuda yang gagah. Demi Allah, lebih baik kami lari menyelamatkan diri." Sementara di pihak pasukan muslimin, mata-mata yang diutus oleh Nabi kembali dengan membawa informasi kekuatan pasukan musuh. Maka pada tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 12.000 pasukan muslimin keluar dari Mekah menuju daerah Hunain. Pasukan ini 10.000 berasal dari Madinah dan tambahan 2.000 dari penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam. Di awal waktu malam, datang seorang mata-mata melaporkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku telah mengawasi pasukan musuh. Ternyata mereka bergerak ke arah Hunain dengan membawa hewan ternaknya." Mendengar informasi ini, Nabi tersenyum. Beliau bersabda, "Insya Allah besok semua itu akan menjadi harta rampasan kita." Jumlah pasukan muslimin yang besar membuat sebagian dari mereka merasa sombong. Mereka yakin pasukan besar merupakan kunci kemenangan. Mereka lupa bahwa kemenangan adalah kehendak Allah. Allah lah yang senantiasa memenangkan mereka di setiap peperangan. Sifat sombong seperti inilah yang nantinya membuat pasukan muslimin kesulitan menghadapi musuh di awal peperangan. Pada Selasa malam, tanggal 10 Syawal tahun ke-8 Hijriah, pasukan muslimin tiba di Hunain. Namun sebelum itu, pasukan musuh ternyata sudah datang terlebih dahulu. Bahkan sudah mengatur strategi dengan menebar pasukan di setiap jalan masuk dan celah-celah bukit. Malik bin Auf menginstruksikan kepada pasukannya untuk langsung melakukan serangan dadakan. Di gelapnya waktu subuh, pasukan muslimin bergerak memasuki medan pertempuran Hunain. Mereka datang dengan penuh kewaspadaan, namun mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan musuh yang bersembunyi di setiap jalan masuk dan celah-celah bukit. Maka secara tiba-tiba, kedatangan pasukan muslimin ini disambut oleh hujan panah dari pasukan musuh. Mereka langsung mundur berhamburan. Mereka lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Di suasana genting seperti ini, Nabi berusaha memanggil pasukan muslimin. "Wahai kalian, kemarilah. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Lalu mendekatlah sebanyak 80 sahabat. Saat itu Nabi mengarahkan keledainya ke arah musuh sambil bersabda, "Aku benar-benar seorang nabi dan aku bukan pendusta." Namun ada 2 orang sahabat yang memegang dan menahan keledai Nabi agar beliau tidak maju sendirian ke arah musuh. Pada akhirnya beliau turun dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Lalu Nabi mengutus pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, untuk memanggil pasukan muslimin yang sudah lari kocar-kacir. Maka Abbas pun mundur mencari keberadaan mereka dan terus memanggil dengan suara lantangnya, sehingga sedikit demi sedikit pasukan muslimin mulai kembali ke medan pertempuran. Kemudian kedua kubu saling melakukan penyerangan dan terjadilah pertempuran yang sengit. Melihat suasana perang yang berkecamuk, Nabi bersabda, "Ini adalah perang yang sesungguhnya." Kemudian beliau mengambil segenggam tanah dan melempar atau menaburkannya. Pasukan musuh yang terkena lemparan itu matanya langsung dipenuhi debu dan tidak bisa melihat, sehingga mereka terpaksa mundur dari medan pertempuran. Tidak lama setelah Nabi melemparkan tanah
musuh pun menderita kekalahan. Lebih dari 70 orang di antara mereka tewas, dan pasukan muslimin berhasil menguasai harta benda dan senjata, serta menawan kaum perempuan mereka. Beberapa peristiwa di perang Hunain ini telah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 25-26. Kekalahan ini membuat pasukan musuh kabur dari medan pertempuran. Sebagian besar dari mereka pulang ke kota Taif. Ada juga yang ke arah Nakhlah dan Autos. Lalu Nabi menginstruksikan untuk melakukan pengejaran. Di arah Autos, beliau mengutus sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir. Kedua kubu bertempur sebentar, dan pasukan muslimin sukses melumpuhkan mereka. Sementara di arah Nakhlah, Nabi mengirim sejumlah pasukan berkuda, dan mereka berhasil menewaskan tetua pasukan musuh, yaitu Duraid bin Simah. Di perang Hunain ini, pasukan muslimin berhasil mendapat harta rampasan berupa 6.000 orang tawanan, 24.000 ekor unta, dan lebih dari 40.000 ekor kambing, serta uang 4.000 uqiyah atau 160.000 dirham perak. Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan dan menyimpan harta rampasan itu di daerah Jironah untuk sementara waktu. Beliau menunjuk Mas'ud bin Amr sebagai pemimpin penjaganya. Setelah mengamankan harta rampasan, Nabi Muhammad memimpin pasukan muslimin untuk melakukan pengejaran. Ternyata pasukan musuh beserta pemimpinnya, yaitu Malik bin Auf, bersembunyi di dalam benteng kota Taif. Maka Nabi melakukan pengepungan. Beliau juga mendirikan markas di dekat benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama, yaitu sekitar 20 hari. Di awal pengepungan, musuh menghujani pasukan muslimin dengan panah dan batu dari dalam benteng, sehingga banyak dari mereka yang terluka. Bahkan ada 12 orang yang gugur sebagai syahid. Hal ini memaksa pasukan muslimin untuk memindahkan markas mereka ke tempat yang lebih jauh. Nabi memerintahkan untuk memasang ketapel raksasa atau manjanik yang diarahkan ke benteng musuh. Peluru-peluru batu yang ditembakkan berhasil melubangi beberapa bagian dinding benteng. Sebagian pasukan muslimin berusaha menerobos masuk untuk membakar benteng musuh sambil berlindung di balik tank yang terbuat dari kayu. Namun ternyata musuh melakukan perlawanan dengan menembakkan besi-besi yang sudah dipanaskan. Tank di zaman itu terbuat dari kayu. Beberapa orang masuk ke dalamnya, kemudian didorong dari belakang untuk mendekati musuh. Pasukan muslimin terus berusaha mendekati benteng dengan mengendarai tank. Mereka juga menyampaikan dan menyerukan pesan dari Nabi bahwa siapa saja pihak musuh yang bersedia turun dari benteng, maka dia bebas. Mendengar seruan itu, ada 23 orang yang turun. Nabi memerintahkan pasukan muslimin untuk membebaskan dan memberi mereka makanan. Pengepungan berlangsung cukup lama, akan tetapi benteng tidak kunjung bisa ditaklukkan, sebab musuh mempunyai banyak persediaan air dan bahan makanan yang cukup untuk kebutuhan hidup, bahkan hingga 1 tahun lamanya. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi mengutus Umar bin Khattab untuk mengumumkan kepada pasukan muslimin bahwa besok
insya Allah mereka akan pergi meninggalkan kota Taif. Namun, sebagian pasukan merasa keberatan. Mereka berkata, "Mengapa kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkan benteng ini?" Mengetahui semangat pasukan muslimin yang masih membara, Nabi bersabda, "Kalau begitu, lanjutkanlah serangan kalian." Mereka pun terus berusaha menyerbu benteng musuh. Namun serangan ini justru mengakibatkan beberapa orang terluka. Setelah itu sambil tersenyum, Nabi bersabda, "Kalau begitu, besok insya Allah kita akan pergi meninggalkan Taif." Keputusan beliau ini akhirnya dipatuhi oleh pasukan muslimin. Ketika mereka pergi meninggalkan kota Taif, ada salah satu sahabat yang berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk keburukan musuh-musuh itu." Namun ternyata Nabi malah berdoa, "Ya Allah, berilah musuh-musuh itu petunjuk." Setelah mengakhiri pengepungan, pasukan muslimin pergi ke Ji'ronah, tempat di mana harta rampasan disimpan. Nabi tidak langsung membagikannya. Beliau berharap pasukan musuh mengirim utusan untuk bertaubat, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harta benda dan keluarganya. Namun setelah ditunggu beberapa hari, musuh tidak kunjung datang. Pada akhirnya Nabi memutuskan untuk membagi harta rampasan perang Hunain. Di pembagian kali ini, beliau mengutamakan dan memberi bagian dalam jumlah besar kepada orang-orang yang masih baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Orang yang pertama kali diberi bagian harta rampasan adalah Abu Sufyan bin Harb. Nabi memberinya 100 ekor unta. Setelah diberi bagian, Abu Sufyan bertanya, "Bagaimana dengan anakku Yazid?" Maka Nabi memberinya 100 ekor unta lagi. Ternyata Abu Sufyan masih meminta. Dia berkata, "Bagaimana dengan anakku Muawiyah?" Maka Nabi kembali memberinya 100 ekor unta lagi. Sofwan bin Umayyah diberi bagian 100 ekor unta, kemudian 100 lagi, dan 100 lagi. Karena di peperangan ini, Sofwan telah meminjamkan 100 baju besi beserta perlengkapan miliknya kepada Nabi Muhammad. Secara keseluruhan, para pemimpin kabilah atau suku diberi bagian harta rampasan masing-masing 100 ekor unta. Setiap orang atau pasukan menerima 4 ekor unta atau 40 ekor kambing. Sementara pasukan berkuda menerima 12 ekor unta atau 120 ekor kambing. Seluruh uang dirham juga dibagikan kepada pasukan muslimin sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Di pembagian kali ini, Nabi Muhammad sendiri dan kaum Ansor hanya mendapat bagian berupa tawanan perang, dan tidak sedikit pun mendapat bagian harta benda berupa uang dirham ataupun hewan ternak. Kemudian Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin kaum Ansor mendatangi Nabi Muhammad. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam diri sejumlah orang Ansor ada ganjalan terhadap pembagian harta rampasan yang telah engkau lakukan. Engkau telah membagikannya kepada seluruh pasukan muslimin. Akan tetapi mengapa orang-orang Ansor tidak engkau beri bagian harta benda sedikit pun?" Mendengar ucapan Sa'ad, beliau memerintahkan agar seluruh orang Ansor berkumpul di suatu tempat yang terpisah dengan pasukan muslimin lainnya. Setelah mereka semua berkumpul, Nabi bersabda, "Wahai orang-orang Ansor, apakah di hati kalian masih ada hasrat akan dunia? Sungguh harta rampasan yang aku bagikan itu hanya untuk mengokohkan keimanan mereka yang masih lemah, dan untuk mengambil hati orang-orang agar mereka mau memeluk Islam. Sementara aku sudah yakin dengan kekokohan iman dan keislaman kalian. Sungguh mereka akan pulang hanya dengan membawa harta rampasan, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah. Demi Allah, kalau tidak karena hijrah,
tentu aku termasuk orang Ansor, penduduk asli Madinah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor dan anak keturunannya." Mendengar penjelasan panjang dari Nabi, orang-orang Ansor bercucuran air mata. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tulus dan ikhlas terhadap harta rampasan yang telah engkau bagikan." Setelah itu Nabi beranjak pergi dan mereka pun membubarkan diri. Tidak lama setelah itu, pasukan musuh mengirim utusan sebanyak 14 orang. Mereka menyatakan masuk Islam dan memohon agar seluruh harta benda dan keluarga mereka dikembalikan. Karena seluruh harta rampasan sudah dibagikan, Nabi meminta mereka untuk memilih di antara dua pilihan. Beliau bertanya, "Manakah yang lebih kalian cintai, keluarga atau harta benda?" Mereka menjawab, "Bagi kami keluarga adalah yang paling utama." Kemudian Nabi menyuruh mereka mengumumkan kepada seluruh pasukan muslimin melalui perantara beliau untuk meminta kembali keluarga mereka yang telah ditawan. Ketika pasukan muslimin berkumpul, tepatnya setelah sholat duhur, 14 orang utusan musuh itu mengumumkan, "Wahai kalian, sesungguhnya kami memohon melalui perantara Rasulullah agar kalian mengembalikan keluarga kami yang telah kalian tawan." Lalu Nabi berdiri dan bersabda, "Tawanan yang menjadi milikku bisa kalian ambil kembali, namun yang sudah menjadi bagian pasukan muslimin akan aku tanyakan dulu kepada mereka." Mendengar ucapan Nabi, kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan beberapa kabilah lainnya ikut berkata, "Tawanan yang menjadi bagian kami adalah milik Rasulullah." Maka tawanan mereka dikembalikan kepada 14 orang utusan musuh. Ada 3 kabilah yang menolak untuk mengembalikan tawanan. Aqra' bin Habis berkata, "Aku dan Bani Tamim tidak akan mengembalikannya." Uyainah bin Hisan juga berkata, "Aku dan Bani Fazaroh tidak akan mengembalikannya." Sementara Abbas bin Mirdas juga ikut berkata, "Aku dan Bani Sulaim tidak akan mengembalikannya." Namun ternyata anggota Bani Sulaim berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Mereka berkata, "Tawanan yang menjadi bagian kami adalah milik Rasulullah." Hal ini membuat Abbas bin Mirdas malu. Akhirnya dia ikut mengembalikan tawanannya. Kemudian Nabi bersabda kepada seluruh pasukan muslimin, "Siapa saja yang bersedia mengembalikan tawanannya, itu lebih baik. Namun barang siapa yang masih ingin menahannya, aku akan menggantikannya dengan harta yang lain." Lalu terjadilah negosiasi antara Nabi dan pasukan muslimin yang masih ingin menahan tawanannya. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka dikembalikanlah seluruh tawanan kepada 14 utusan musuh. Setelah perkara harta rampasan di Jironah tuntas, Nabi dan pasukan muslimin bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah ibadah umrohnya selesai, Nabi dan pasukan muslimin pulang. Mereka tiba di Madinah di akhir bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Semenjak pulang dari Hunain, agama Islam semakin diperbincangkan oleh kabilah-kabilah Arab. Di antara mereka ada yang mengirim utusan ke Madinah untuk berdiskusi. Ada juga para sahabat yang sengaja dikirim oleh Nabi untuk datang ke tempat mereka. Dimulai dari awal tahun 9 Hijriah, Nabi mulai mengirim 16 utusan yang menyebar ke seluruh jazirah Arab untuk mengumpulkan zakat dan jizyah. Selain itu, ada beberapa pasukan yang beliau kirim. Pasukan pertama menuju Bani Tamim, karena di antara mereka ada yang tidak mau membayar jizyah dan telah melakukan penyerangan terhadap beberapa kelompok. Uyainah bin Hisan berangkat memimpin 50 pasukan berkuda pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah. Pasukan ini berhasil melakukan penyergapan dan membuat musuh lari berhamburan.
sehingga mereka pulang ke Madinah dengan membawa tawanan sebanyak 11 orang laki-laki, 21 perempuan, dan 30 anak-anak. Tidak lama setelah itu, 10 pemimpin Bani Tamim datang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad dan mengajak diskusi agama. Mereka datang dengan membawa juru bicara. Maka Nabi memanggil Sabit bin Qais sebagai juru bicara dari pihak Islam. Terjadi tanya jawab dan perdebatan di antara kedua belah pihak. Setelah itu, Bani Tamim menyuruh ahli syairnya untuk maju. Dia bersyair dan membanggakan diri. Maka Nabi memanggil Hasan bin Sabit sebagai penyair dari pihak Islam untuk menjawab lantunan syair Bani Tamim dengan spontan. Setelah dua juru bicara dan ahli syair saling diadu, maka tampaklah bahwa juru bicara dan penyair Islam lebih diunggulkan. Akhirnya dengan sukarela, orang-orang Bani Tamim menyatakan masuk Islam. Nabi juga mengembalikan keluarga mereka yang sebelumnya ditawan oleh pasukan muslimin. Pasukan kedua menuju daerah Khuz'am. Qutbah bin Amir berangkat memimpin 20 pasukan pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. Akan tetapi pihak musuh ternyata sudah siap menghadapi pasukan muslimin, hingga terjadilah pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Beberapa orang dari pasukan muslimin gugur sebagai syahid. Namun meski begitu, mereka berhasil pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan berupa tawanan perempuan, hewan piaraan, dan harta benda lainnya. Pasukan ketiga menuju Bani Kilab untuk mengajak mereka masuk Islam. Dhahak bin Sufyan berangkat memimpin sejumlah pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah. Sesampainya di sana, Bani Kilab melakukan penolakan dan terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya satu orang dari pihak musuh tewas dan mereka lari menyelamatkan diri. Pasukan keempat menuju pesisir kota Jeddah. Alqamah bin Mujazir berangkat memimpin 300 pasukan pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-9 Hijriah. Keberangkatan pasukan ini untuk menghentikan bajak laut yang sering menghadang penduduk Mekah. Akan tetapi, musuh sudah mengetahui rencana ini, sehingga ketika pasukan muslimin tiba, mereka sudah lari menyelamatkan diri. Pasukan kelima untuk menghancurkan berhala milik Bani Toyik. Ali bin Abi Thalib berangkat memimpin 150 pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah. Pasukan ini berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan membuat musuh lari kocar-kacir. Lalu mereka pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan berupa tawanan, hewan piaraan, dan harta benda lainnya. Demikianlah beberapa utusan dan pasukan yang dikirim oleh Nabi setelah pasukan muslimin mendapat kemenangan di Perang Hunain. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.